Wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah. Allahumma ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil Alamin. dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan hidup dan kehidupan di atas dunia ini dengan begitu sempurna, dengan begitu baik untuk kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu yang dirahmati Allah, bersolawatlah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir, keluarga kita di rumah, sahibul bait di rumah ini, daripada umat yang mendapatkan syafaat yauma la yanfa'u amalun wala tanfa'u salim. Amin ya rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kita mengaji atau majelis taklim berasa bulan 2 kali. Dan ada hari Senin itu informasi dari Kemenak, mesti ada video singkat dalam melaksanakan penyuluh atau ceramah, dan ada testimoni nanti sambutan dari ketua perwiritan, ya, semacam tanggapan tentang kegiatan majelis taklim yang saya memberikan tausiahnya, singkat juga. Nanti insyaallah salah seorang ataupun pimpinan ataupun ibu ketua langsung nanti memberikan tanggapan, juga saya videokan nanti. Semalam saya menghubungi Ibu Halimah supaya mohon izin sebentar saja pun jadi untuk kita dapat bermajelis taklim selesai nanti tadi wirid Yasin, ya, supaya ada video singkat untuk dilaporkan hari Jumat sebagai bukti bahwa saya sudah menyuruh orang turun ke lapangan udah ponah. Jadi orang itu minta bukti pula, foto sudah ponah dikasih, ini minta video pula. Jadi kita buktikan bahasanya kita itu tidak hoak tapi hak, ya kan? Ini bagi muslim dulu, hoak, hak, ya kan? Jadi mohon maaf ya, mungkin ini belum jadwalnya, tetapi tidak ada salah, kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini tepatnya 27 Rajab ya Bu ya. Malam kita memperingati bagaimana kita mengingat Rasulullah itu diperjalankan Allah melalui Isra Mi'raj. Subhanalladzi, dalam surah Isra Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 1, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihi min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Maha suci Allah, Allah mempertaruhkan kesucian, kemahaagungan. Banyak Bu peristiwa Bu yang kita lihat dalam Al-Quran, yang kita baca dalam sejarah, peristiwa bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun, tapi tak dipuji Allah. Tak pernah bilang Allah Subhana. Maha suci Allah yang menenggelamkan Fir'aun, tak ada begitu. Peristiwa dahsyat bagaimana Allah menenggelamkan umat Nabi Nuh, diawali dengan banjir bandang 40 hari malam berturut-turut. Itu peristiwa yang luar biasa Bu. Bagaimana air naik ke gunung, kalau kita paling ke atas rumah. Bagaimana Allah membalikkan umat Nabi Lut, ingat Bu, yang kena angkar kepada Allah, menyukai sesama jenis. Itu peristiwa yang dahsyat, tapi Allah tidak mengawali dengan subhan. Tetapi peristiwa Isra Mi'raj, Allah mempertaruhkan kesuciannya, kemahasuciannya, kemahaagungannya untuk menyatakan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang benar. Linuriyahu, Allah tunjukkan tanda-tandanya Bu. Maka bagaimana ketika Rasul Mi'raj bersama Jibril yang setia mendampingi Rasulullah,
Salat sunat 2 rakaat mengingami para malaikat, mengislamkan bangsa jin, Rasulullah ziarah, dan Rasulullah singgah berkunjung ke surga dan neraka. Rasulullah ziarah di makam Siti Masitoh. Apa yang lihat Rasulullah? Ada tamsilan Bu yang ditunjukkan Allah kepada Nabi sebagai umatnya supaya dapat kita camkan, dapat kita hayati, kita perhatikan. Yang pertama, ketika Rasulullah mi'raj untuk menuju Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha dalam menjemput perintah salat. Apa yang dilihat Rasul Bu? Rasul melihat ada sekelompok orang Bu. Begitu dipotongnya lidahnya, begitu juga balik tumbuh. Potong lagi, potong lagi, potong lagi, potong lagi. Apa ini tamsilan wahai Jibril? Kata Rasul, inilah wahai Muhammad, tamsilan umatmu yang suka menggocap-cakapkan orang, yang suka menggosip-gosip, yang suka menyebarkan berita hoax, yang suka SMS, senang menerima, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini dia Bu. Itu tamsilan, maka hati dosa diakibatkan oleh lisan. Kemudian apa lagi Bu? Rasul melihat ada sekelompok orang Bu, ya, begitu dia bertanam begitu juga panen, begitu bertanam begitu panen, begitu bertanam begitu panen. Tamsilan apa ini wahai Jibril? Kata Rasulullah, ini tamsilan dari umatmu yang rajin berimpak, bersedekah. Begitu dia disedekahkan dapat pahala. Satu, apa kata Allah, masalul ladina yunfikuna fi amwalihim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah ibarat dia menanam 1 butir menghasilkan 7 tangkai. Setiap 7 tangkai itu menghasilkan 100 butir. Begitulah perumpamaan umatmu yang rajin bersedekah di jalan Allah. Yang ketiga, ada tamsilan satu lagi Bu. Ada sekelompok orang dikasih beban yang berat, sudah tunduk Bu, dikasih lagi beban, dikasih lagi beban, sehingga tahompas kapolo uak ni ke tanah, ya, akibat beban yang cukup berat. Ini tamsilan apa wahai Jibril? Kata Rasulullah, ini adalah tamsilan dari umatmu wahai Muhammad. Udah ketua ini, ondak ketua ini, udah jadi pimpinan ini, ondak pimpinan ini, udah jadi wali kota, ondak jadi gubernur, udah jadi gubernur, ondak jadi presiden. Belum lagi habis jadi wali kota, ondak jadi gubernur. Belum lagi habis gubernur, ondak jadi presiden. Belum lagi umatnya sejahtera, ondak 2 periode. Na'udzubillah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tamsilan umat kita. Jadi bersyukurlah kita Bu, tahu kita. Ya, janganlah kita gila jabatan, gila ketua. Kita kembali ini kan penyakit, sikit-sikit ketua. Ketua, kemana ketua? Ya, jumpa di sana, simpang lebih tahu. Ketua mana ketua? Ya, tak ada anggota, sama ketua. Sama jadi ketua, sama mengaku jadi ketua, tak ada anggota. Dan akhirnya Bu, apalah tujuan akhir dari Isra Mi'raj kita bersama adalah menjemput perintah sholat. Jadi as-sholatu mi'rajul muslimin. Kalau kita tak bisa mi'raj, luar biasa Bu. Nabi-nabi yang lain Bu, itu mohon kepada Allah agar bisa berjumpa dengan zat Allah. Pernah saya sampaikan, Nabi Musa pingin jumpa sama Allah, cuma diberikan Allahnya, dia berjalan ke sebuah bukit, dipancarkan Allah cahaya, pingsan Nabi Musa. Begitu nak dinaikkannya solat, jadi suruh Allah letakkan. Tetapi Rasulullah diundang sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab, dengan sebab-sebab mengapa Rasul diundang, karena tahun duka cita, ya. Nabi-nabi yang lain juga begitu Bu. Maka beruntunglah kita umat Rasulullah menjadi kecemburuan umat-umat Nabi lain, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ya, wahai Muhammad katanya, umur umatmu memang pendek-pendek, tapi amal ibadahnya luar biasa. Bahkan Bu, kita bisa melebihi ibadah Nabi Adam yang umurnya 1000 tahun. Siapa itu? Dalam surah Al-Qadr dijelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hatta matla'il fajr.
Seolah kita beribadah 83 tahun, Bu. Ya, 83 tahun beribadah luar biasa. Kalau kita itu udah boksi itu. Paling kita total balik dan lain sebagainya, kalau umur kita pun sampai 40-50 tahun kita beribadah, sudah dapat luar biasa nikmatnya. Maka perintah sholatlah diperintahkan Allah kepada Rasulullah dan umatnya. Maka kita jagalah itu sholat. Kita didiklah anak kita sholat. Bahkan Rasul bersabda, wahai orang tua, wahai ayah, ibu, pimpinan ke rumah tangga, keluarga, hendaklah kau memerintahkan anakmu sholat 7 tahun. Kalau mereka tak mau sholat 10 tahun, silakan pukul. Itu pun pantatnya, bagian-bagian yang tidak menyakiti, yang tidak menimbulkan bekas. Ini artinya apa? Penting sholat itu untuk kita ajarkan kepada putra-putri kita. Karena sholatlah nantinya yang akan diperiksa pertama di kubur, di hari kiamat. Bahkan dikatakan oleh Rasul, apabila periksa Allah baik sholat kita, Bu, maka dianggap baik sholat lain. Mengapa? Karena tak mungkin orang yang rajin sholat, orang yang sholatnya benar, itu tidak akan mungkin tidak mengerjakan amal-amal yang lain. Orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya betul khusyuk, maka ibadah-ibadah yang lain mengikut. Maka ada bertanya jamaah, Ustaz, anak aku rajin puasa Ramadan tapi tak sholat tak juga. Maka bersabar ibu, sampaikan sama dia. Solat itulah ra'sul ibadah. Solat itulah kepalanya ibadah, Bu. Tak dianggap ibadah-ibadah yang lain kalau solat itu tak ada. Kalau ibadah solat itu tak lengkap, tak sempurna, Bu. Sampaikan aja. Tapi begitu. Kalau kau puasa tak solat, ibarat kau babaju tak bercelana bilang. Macam mana kau pasak babaju tak bercelana. Gitulah. Jadi ibu-ibu yang Allah, kembali kita ke laptop. Ini, Bu, bulan Sa'ban akan datang. Menurut perhitungan Rajab sampai 27 dah, Bu. Insyaallah Sabtu. Atau ditengok kalender, atau ada kalender. Jadi gus kalender di situ, di jadwal sholat. Ini udah 7 Rajab, ya. Besok udah 8. Udah 9. Udah 9 Rajab tahun ini. Sampai 9 Rajab. Tidak, 9 Rajab. 7 saya bilang, Bu, ya. Salah keluar. Iya. Sampai 29 Rajab. Salah. Ya. Apalah amalan-amalan kita di bulan Sya'ban? Yang pertama, sesuai juga dulu amalan di bulan Rajab. Kalau bisa kita perbanyaklah puasa sunnah kita. Kenapa? Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini Aisyah ini, Bu, ya, adalah istri Nabi, istri Rasul yang dinikahinya gadis. Inilah satu-satunya istri Rasul yang dinikahinya adalah gadis. Bahkan mohon maaf, Bu, ini yang menawahkan Aisyah ni ke Rasul, ayah sendiri, bukan Rasul yang tergilo-gilo. Maka orang liberal, orang jaringan Islam liberal, orientalis yang mengkaji hadis, yang mengkaji Islam itu secara picik, secara sebelah mata untuk mencari hadis-hadis yang bisa mendiskreditkan Nabi, ayat-ayat begitu juga. Ya, maka Rasul itu anak yang di bawah umur pun dinikahinya. Ya Allah, ya Rabb. Ya, Bu, Aisyah itu mohon maaf, Bu. Mohon maaf itu Aisyah itu bahkan dalam dikatakan 7 atau 9 tahun sudah mamnu, sudah datang bulan. Tak mungkin dinikahi Rasul, kan begitu. Maka dianggap piciklah Rasulullah, dianggap Rasulullah itu luar biasa. Apa istilahnya? Bujat dan sebagainya lah dikaji orang tu menikahi anak di bawah umur. Na'udzubillah min dzalik. Orang Ahab, Bu, walaupun umur 9 tahun tapi badannya sudah macam dewasa. Apalagi macam Aisyah. Ya, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anha. Jadi Rasul juga manggil Aisyah, ibu tak pernah manggil Aisyah. Aisyah tak pernah. Dipanggilnya Bu dengan lakabnya Umairah. Wahai putih yang kemerah-merahan. Karena Aisyah ni pula putih, Bu. Putih terkena sinar matahari merah. Maka di lakab Rasulullah dipanggil dengan panggilan kesayangannya. Wahai Umairah.
jadi Sumasagang adalah awak mga pula nasa jamaah, topic na. ya, panggillah istri-istri bapak dengan sebutan-sebutan yang lembut, sebutan-sebutan kesayangan, ya kan gitu. Ya, jadi Ustadz, boleh aku memanggil istriku Umairah, istri bapak putih apa hitam-hitam, janganlah pak, penodong bapak, itu nama bapak manggil, sesuaikanlah ya Hajul Aswad, bapak gitu, gampang lah, carilah yang lain-lain, ya kan, yang wahai apa namanya kuning yang kelangsak bangsatan gitu, ya kan, wahai sawah matang, hitam, dicari pula bahasa Arabnya dalam kamus bahasa Arab. Jadi berpuasa penuh Sa'ban, Rasul itu kebanyakan Rasul dia di bulan-bulan yang lain tak banyak berpuasa, tetapi khusus bulan Sa'ban Rasul itu banyak berpuasa Sa'ban semuanya, kecuali hanya sedikit, maksudnya sedikit hari saja beliau yang tidak berpuasa. Menurut riwayat Rasul 1 sampai 15. Tapi kalau yang sudah biasa dia puasa 3 bulan silakan. Tapi kalau orang yang tak biasa puasa 3 bulan, puasa full di bulan Sa'ban, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, maka sebetulnya dia makruh berpuasa nanti di akhir-akhir Sya'ban. Kecuali orang yang sudah biasa macam Ustaz Aminuddin, ya guru-guru kita yang lain juga mengamalkan puasa 3 bulan ini boleh. Boleh dia nyambung ke Ramadan, boleh kalau dia sudah biasa. Ini tidak tumben. Aku nak puasa jang. Puasa 3 bulan. Puasa Sa'ban. Kapan kau puasa? Inilah. 16 sampai 29 Sa'ban. Kalau ada 30 Sa'ban. Tak boleh. Kalau tak biasa, kalau tak kita amalkan itu sudah biasa, sudah setiap tahun sudah kita jazamkan, sudah kita lazimkan dalam kehidupan kita. Baru boleh. Ini tumben-tumbenan. Ya, ongkah-ongkahan supaya ditengok dia orang yang apa namanya, yang taat. Kan begitu. Batas puasa Sa'ban itu adalah nisfu Sa'ban. Maka mengapa begitu? Karena amalan sudah ditutup. Ini bahas nanti. Nisfu Sa'ban itu tutup buku, Bu. Nanti kita bahas di bawah ya. Maka perbanyaklah puasa sunnah di bulan Sa'ban 1 sampai nisfu Sa'ban. Itulah anda 5 bola, anda 10, anda 7, anda 5, anda 3, terakhir sekali pun jadi. Anda 3 ambil 13, 14, 15, Bu. Ke 16 Anda 7 ambillah hitung mundur. Anda 15 hitung mundur dan sebagainya. Yang kedua, kecuali yang sudah biasa dia puasa Sa'ban, boleh dia sampai akhir. Ini tidak. Ya. Yang biasa dia tak boleh lagi puasa akhir Sa'ban. Oh, aku dah biasa, itu boleh. Tapi kalau tak biasa dia, jangan kita puasa di akhir-akhir bulan Sa'ban. Yang kedua, memperbanyak amal ketaatan pada waktu yang banyak manusia lalai. Karena kata Rasul, Bu, dalam hadisnya, ini bulan antara Rajab dan Sa'ban ini banyak manusia yang lupa, lalai. Kenapa lalai? Sibuk. Apalagi kita ni masuk Sa'ban, masuklah pemilu bayar. Sibuklah, ada yang jadi KPPS.